kita harus bangga sebagai seorang peternak, karena harga barang seorang peternak tidak pernah dihargai semena-mena oleh orang lain. Karena barang-barang peternak berdasarkan terjadinya jual beli barang-barang peternak berdasarkan suka sama suka. Jadi itulah keunggulan peternak dibandingkan dengan seorang petani. Ketika panen, dia wajib menjual bahan panenannya walau harganya sangat murah, karena jika dia mempertahankannya bahannya akan busuk. Itulah hebatnya bila dibandingkan dengan peternak, masih mungkin lebih hebat, lebih enak peternak. Kadang bila kita pertahankan, kadang-kadang semakin meningkatkan harga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama channel Iwan Pasaribu, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana nasib peternak ketika menghadapi hal-hal seperti ini yang dimaksud dengan COVID-19 ya. Yang pasti sebagian peternak itu panik apakah ini masih bisa berjalan dengan baik atau tidak. Ya, baiklah, kita akan membahas mungkin ya kita ada sedikit pengalaman tentang menghadapi segala hal-hal, dan ini bukan kali yang pertama, bahkan ini sebenarnya tiap tahun dihadapi oleh peternak. Kenapa kita bilang tiap tahun dihadapi peternak? Itu biasanya ketika memulai bulan puasa, biasanya itu udah mulai nggak ada pasarannya lagi ya ternak ini. Gitu biasanya tiap tahun. Makanya nggak usah khawatir dan nggak usah takut ya. Peternak itu sudah biasa menghadapi hal-hal seperti ini. Di setiap 1 tahun itu pasti ada mengalami angka-angka penjualan atau pemasaran yang turun. Itu biasa, bukan karena COVID ini juga. Kenapa kita bilang seperti itu? Kita sudah mengalaminya, sudah beberapa tahun beternak. Ada beberapa waktu-waktu yang memang nggak ada harganya ternak itu ya. Biasanya itu menghadapi Lebaran, itu dari dulu juga sudah terjadi. Maka dari itu kita hanya membuat sebuah motivasi sebagai penyemangat para peternak. Jangan pernah putus asa, karena ternak ini adalah bahan pakan yang sangat dibutuhkan. Setiap orang pasti butuh untuk konsumsi pakan. Jadi nggak ada namanya yang nggak laku. Cuman ketika menghadapi satu masalah, yang pasti ada nilai penurunan, tapi namun tidak laku. Jangan dibilang nggak laku. Nggak ada namanya nggak laku kalau ini ternak ini ya, karena ini salah satu bahan pakan yang sangat dibutuhkan. Itu aja dari kita. Semangat terus beternak. Nggak ada kata-kata nggak laku. Sebenarnya kalau nilai kebangkrutan pada peternak itu tidak akan pernah terjadi. Kalaupun yang terjadi, kerugian besar-besaran biasanya pada pedagang. Kalau peternak itu nggak ada namanya kerugian besar-besaran, karena peternak biasanya mengandalkan sumber daya alam atau pakan gratis. Jadi penjualannya
hanya turun sedikit, tapi namun kebangkrutan tidak akan terjadi. Itu biasanya. Kalau peternak benar-benar memahami arti peternak, tidak akan mengalami kebangkrutan, hanya sedikit penurunan harga, itu biasa. Biasanya harganya lakunya 800, bisa turun jadi 600. Memang rugi, cuman tidak akan mengalami kebangkrutan. Apa boleh buat, terpaksa dilakukan karena kadang-kadang petani itu sangat membutuhkan uang untuk menyambung kelangsungan ya. Jadi dari itu kita sarankan jangan pernah khawatir, jangan pernah melempem semangatnya, tetap semangat peternak. Kita mengetahui dari beberapa komentar-komentar di YouTube ya, bahwa beternak adalah salah satu solusi dari korban-korban PHK. Kenapa abang tahu? Ya, kita ketahui karena banyak sekali yang ingin memulai usahanya dengan beternak yang dulunya dia kerja di pabrik atau di mana-mana ya. Ternyata mereka menilai beternaklah salah satu jalan untuk menjadi solusi dari kesenjangan lapangan pekerjaan. Itu sudah kita pantau dari banyaknya komentar yang akan memulai beternak akibat situasi pandemi COVID ini ya. Banyak sekali yang ingin memulainya karena mereka sudah melihat potensi-potensi nilai-nilai ekonomi yang ada di ternak-ternak kambing atau domba atau bahkan sapi. Banyak sekali yang sudah beralih. Maka dari itu yang sudah beternak tetap semangat terus, jangan pernah khawatir. Biasanya ternak itu tidak ada harganya ketika banyaknya yang mau menjual dibanding pembeli. Itu biasa karena sudah hukum dagang. Kalau nggak ada permintaan ya memang nggak ada harganya. Kalau permintaan tinggi ya pasti ada harganya. Itu sudah hukum dagang. Itu biasanya terjadi ketika di waktu menghadapi bulan Ramadan atau ketika menghadapi bulan-bulan semester genap. Kalau sekolah, kenapa kita bilang semester genap? Karena disitulah banyak orang menjual ternaknya karena membutuhkan uang untuk membiayai keperluan sekolah. Biasanya begitu, nggak usah khawatir, itu tiap tahun terjadi. Dari itu kita berkeyakinan sesuai dengan sunnah Nabi, beternak kambing itu ada keberkahan. Itulah dasar yang kita buat untuk mempertahankan ternak ini ya. Kenapa di ternak kambing itu ada keberkahan? Bagaimana berkahnya? Masing-masing kita menelitinya. Kalau menurut saya, menyelesaikan masalah-masalah di masalah keuangan dan melatih kesabaran. Sangat banyak lah ya kalau kita memperhatikannya tentang nilai-nilai yang kita dapat dari beternak ini. Oke, baiklah, mungkin hanya itu yang bisa kita sampaikan tentang
bagaimana menghadapi situasi-situasi dan saat-saat tertentu yang ketika pemasaran ternak kita itu sudah sangat sulit ya. Jangan pernah khawatir, biasanya itu memang akan terjadi setiap 1 tahun sekali. Habis mahal murah, habis murah mahal, habis mahal murah, habis murah mahal, gitu-gitu aja itu. Jangan khawatir. Jadi ketika itu kita sudah mempersiapkan segala-galanya. Baiklah, selamat berkarya, semangat terus, semoga sukses, amin.